Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Sebelum kami menjawab pertanyaan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ando Desi Puspa Ekayanti, NPM akhir 666. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa peran komunikasi pemasaran? Peran komunikasi pemasaran adalah menyampaikan informasi, membujuk, dan mengingatkan konsumen mengenai produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan agar tercipta hubungan yang baik dengan pelanggan dan tujuan pemasaran cepat tercapai. Beberapa peran utama komunikasi pemasaran antara lain yang pertama yaitu memberikan informasi, yang dimana membantu konsumen mengetahui keberadaan, manfaat, fitur, harga, dan cara penggunaan produk atau jasa. Yang kedua yaitu ada yang mempengaruhi keputusan pembelian, di mana mendorong konsumen untuk memilih dan membeli produk melalui iklan, promosi, dan berbagai bentuk komunikasi lainnya. Yang ketiga yaitu ada membangun citra merek, membentuk persepsi positif terhadap perusahaan atau merek sehingga lebih dipercaya dan diingat oleh konsumen. Yang keempat yaitu ada meningkatkan loyalitas pelanggan, di mana menjaga hubungan dengan pelanggan baik melalui komunikasi yang berkelanjutan sehingga mereka tetap menggunakan produk dan melakukan pembelian ulang. Yang kelima yaitu ada membedakan produk dari pesaing, yang dimana ini menunjukkan keunggulan dan nilai unik produk agar konsumen memiliki alasan memilih produk tersebut dibandingkan produk pesaing. Yang keenam yaitu ada meningkatkan penjualan. Komunikasi pemasaran yang efektif dapat menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama sehingga penjualan meningkat. Melalui komunikasi pemasaran yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk, menciptakan loyalitas pelanggan, dan mendorong peningkatan penjualan. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pramesti Maharani Putri, NPM 289. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana cara kerja komunikasi pemasaran. Secara sederhana, komunikasi pemasaran atau marketing communication bekerja dengan cara mengubah pesan atau nilai dari sebuah produk atau jasa menjadi sebuah bahasa yang dimengerti, menarik, dan akhirnya menggerakkan konsumen untuk melakukan aksi seperti membeli atau menggunakan produk tersebut. Berikut adalah tahapan bagaimana komunikasi pemasaran bekerja dari awal hingga menghasilkan dampak. Yang pertama, ada sumber atau pengirim pesan. Proses ini dimulai dari perusahaan atau merek yang memiliki produk jasa atau gagasan untuk ditawarkan. Di tahap ini, perusahaan harus menentukan dengan jelas siapa target audiens mereka dan apa tujuan yang ingin dicapai. Apakah ingin membangun kesadaran merek, mengubah persepsi, atau langsung meningkatkan penjualan. Yang kedua, ada penyandian pesan. Setelah tujuan ditentukan, ide atau nilai produk tersebut harus diubah ke dalam bentuk simbolis yang menarik. Ini bisa berupa iklan visual, teks, jingle musik, logo, video TikTok, hingga skrip percakapan untuk tim penjualan di lapangan. Di tahap ini, kreativitas sangat berperan agar pesan tidak membosankan dan relevan dengan tren audiens. Yang ketiga, ada saluran komunikasi atau media. Pesan yang sudah dikemas kemudian disalurkan melalui media yang paling sering digunakan oleh target konsumen. Saluran ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada media personal, dilakukan secara tatap muka langsung seperti sales promotion girl atau boy di toko, pesan teks langsung, atau layanan konsumen. Yang kedua ada media non-personal seperti media cetak, televisi, iklan digital seperti Instagram Ads atau TikTok, influencer, atau melalui kegiatan hubungan masyarakat. Yang keempat adalah pengertian ulang pesan. Ini adalah tahap di mana konsumen menerima dan mencerna pesan tersebut. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada seberapa baik perusahaan memahami psikologi konsumen. Jika pesan dirancang dengan tepat, konsumen akan langsung menangkap manfaat produk tersebut bagi kehidupan mereka. Yang terakhir ada tanggapan atau umpan balik. Setelah memahami pesan, konsumen akan memberikan reaksi. Reaksi ini bisa berupa yang pertama ada kognitif, yaitu konsumen menjadi tahu atau ingat tentang keberadaan produk tersebut. Yang kedua ada afektif, konsumen mulai menyukai, percaya, dan menaruh minat pada produk tersebut dibandingkan kompetitor. Yang terakhir ada perilaku atau aksi, konsumen akan datang ke toko mencari tahu lebih lanjut atau langsung melakukan transaksi pembelian. Secara keseluruhan, komunikasi pemasaran bekerja sebagai jembatan informasi dan emosi antara produsen atau konsumen, sehingga pesan yang disampaikan konsisten, jujur, dan menyentuh kebutuhan konsumen, maka kepercayaan akan terbangun pada akhirnya mendorong keputusan pembelian yang berkelanjutan. Sekian jawaban pertanyaan nomor 2. Jawaban selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Agung Tri Suryani dengan NPM akhir 589. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa langkah-langkah utama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif. Mengembangkan komunikasi efektif membutuhkan proses dua arah yang jelas. Langkah utamanya meliputi menjadi pendengar aktif, menyampaikan pesan secara ringkas dan lugas, memperhatikan bahasa tubuh, serta menyesuaikan gaya bicara dengan audiens. Adapun beberapa langkah-langkah utama untuk membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu menentukan tujuan komunikasi dengan jelas. Yang kedua, menjadi pendengar yang aktif, jangan hanya menunggu giliran untuk berbicara. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami audiens. Yang keempat, berikan dan terimalah umpan balik atau feedback komunikasi yang diakhiri dengan pemahaman yang sama. Yang nomor 5, menjadi pendengar yang baik atau active listening. Yang keenam, menjaga sikap terbuka dan menghargai orang lain. Yang ketujuh, mengendalikan emosi saat berkomunikasi. Yang kedelapan, melakukan evaluasi dan perbaikan. Dapat disimpulkan, komunikasi yang efektif dapat berkembang apabila seorang mampu menyampaikan pesan secara jelas, mendengarkan dengan baik, menunjukkan empati, dan membangun hubungan yang saling menghargai. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya atas nama Imade Bagus Satraguna dengan NPM akhir 293. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apakah bauran komunikasi itu? Bauran komunikasi adalah gabungan berbagai bentuk atau strategi komunikasi yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk menyampaikan informasi, mempromosikan produk atau jasa, serta membangun hubungan dengan konsumen. Melalui bauran komunikasi, perusahaan dapat menyampaikan pesan secara efektif agar konsumen mengenal, memahami, dan tertarik terhadap produk yang ditawarkan. Bauran komunikasi memiliki peran penting dalam kegiatan pemasaran karena membantu perusahaan meningkatkan penjualan, membangun citra yang baik, dan menciptakan loyalitas pelanggan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan biasanya menggunakan beberapa cara komunikasi sekaligus seperti periklanan, promosi penjualan, penjualan langsung, hubungan masyarakat, dan pemasaran digital. Dengan menggunakan berbagai media dan strategi komunikasi yang tepat, perusahaan dapat menjangkau konsumen lebih luas dan mencapai tujuan pemasaran secara lebih efektif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Gideon Rausiasa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara mengelola bauran komunikasi. Jadi cara mengelola bauran komunikasi dapat dilakukan dengan beberapa tahapan agar pesan pemasaran yang disampaikan lebih efektif dan tepat sasaran. Yang pertama, perusahaan harus menentukan target pasar atau konsumen yang ingin dituju sehingga strategi komunikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter mereka. Yang kedua, perusahaan memilih media komunikasi yang paling sesuai seperti iklan, media sosial, promosi penjualan, hubungan masyarakat, maupun penjualan langsung. Selanjutnya, perusahaan perlu menyusun pesan yang menarik, jelas, dan mudah dipahami agar konsumen tertarik terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Setiap unsur dalam bauran komunikasi juga harus mendukung dan konsisten supaya tidak menimbulkan kebingungan pada konsumen. Selain itu, perusahaan perlu menentukan anggaran komunikasi agar kegiatan promosi dapat berjalan secara efisien. Adapun tahap terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap hasil komunikasi pemasaran, misalnya dengan melihat peningkatan penjualan, respon konsumen, atau tingkat kepuasan pelanggan. Dari hal evaluasi tersebut, perusahaan dapat memperbaiki strategi komunikasi yang kurang efektif dan mempertahankan metode yang sudah berhasil. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aliartika Dewi dengan NPM akhir 377. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu apa yang dimaksud dengan program komunikasi pemasaran terpadu.
Menurut saya, komunikasi pemasaran terpadu atau lebih dikenal dengan istilah IMC atau Integrated Marketing Communication adalah sebuah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang memadukan berbagai elemen strategis untuk memastikan bahwa semua pesan dan citra atau image merek yang disampaikan kepada konsumen lebih bersifat konsisten, jelas, dan saling mendukung. Secara sederhana, program IMC mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi agar perusahaan tidak berbicara dengan banyak suara yang membingungkan konsumen. Dalam program IMC, berbagai saluran komunikasi pemasaran tidak lagi digerakkan secara terpisah, melainkan dipadukan menjadi satu kesatuan strategi yang saling mendukung. Proses ini diawali dengan periklanan atau advertising untuk membangun kesadaran merek secara luas melalui berbagai media massal dan digital, yang kemudian diperkuat oleh promosi penjualan atau sales promotion berupa diskon atau insentif jangka pendek guna memicu tindakan pembelian cepat dari konsumen. Di saat yang sama, hubungan masyarakat public relation bergerak untuk menjaga reputasi dan membentuk citra positif perusahaan di mata publik melalui publisitas yang organik. Untuk menciptakan interaksi yang lebih personal dan terukur, perusahaan memanfaatkan pemasaran langsung atau direct marketing seperti pesan teks atau email yang dikirimkan secara spesifik kepada target audiens. Didukung penuh oleh pemasaran digital dan media sosial yang menjaga keterkaitan atau engagement konsumen secara aktif setiap harinya di ranah online. Terakhir, seluruh rangkaian pesan tersebut disempurnakan di lapangan melalui penjualan personal atau personal selling, di mana tenaga penjual melakukan interaksi tatap muka secara langsung untuk meyakinkan dan mengonversi calon pembeli menjadi pelanggan setia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih.